Mbak Ingrid, apa kabarnya Mbak Ingrid? Gimana kabarnya, infonya tahun ini nyalek ya Mbak? Nyalek lagi kah atau seperti apa ini yang kedua kalinya? Insya Allah saya ditugaskan turun di daerah pemilihan Jawa Barat, yaitu Kota Depok dan Kota Bekasi. Jadi mohon doa restunya untuk teman-teman semua dan tentunya pencalekan ini juga insya Allah support juga ya suami tentunya, karena tanpa dukungan suami nantinya yang jadi nggak berkah. Ya. Mbak ini pencalekan yang kedua kalau nggak salah atau yang beberapa kedua? Pencalekan yang ketiga kali. Oh, ketiga kali. Yang pertama 2009 sampai 2014, Oke. 2014 sampai 2014 sampai 2019 itu nyungsep suara saya. Lalu sekarang saya mulai running lagi di Dapil Jawa Barat 6. Nah, Mbak, kan maksudnya sempat gagal nih di 2019. Terus akhirnya untuk 2024 nyoba lagi. Mungkin masih ada hal apa sih Mbak sampai akhirnya Mbak Ingrid mau nyoba lagi nih? Apalagi ini untuk yang ketiga kalinya ya? Ya tentunya karena selama ini kan konsentrasi saya di pemberdayaan perempuan. Jadi di 2009 sampai 2014 saya di Komisi 8 full 5 tahun. Menurut hemat saya memang masih banyak PR di komisi itu yang memang menurut saya belum tuntas. Masih banyak persoalan khususnya di grassroots, persoalan yang menimpa kaum perempuan. Menurut saya belum terakomodir maksimal. Human trafficking itu masih banyak ya, persoalan kekerasan terhadap anak semakin marak, kekerasan terhadap perempuan juga makin banyak. Hal-hal seperti ini yang menjadi fokus saya juga ingin perempuan-perempuan Indonesia ke depan mencari mandiri, membantu keluarga kalau memang para suaminya juga kurang dari sisi perekonomiannya, yaitu dengan membuka mindset untuk bisa melakukan kegiatan wirausaha home industry, karena kebetulan selama ini saya membangun organisasi yang konsentrasinya pemberdayaan perempuan di dunia usaha, yaitu Ikatan Pengusaha Usaha Indonesia yang sudah tersebar di 360 kota dan kabupaten di 35 provinsi dan di 17 negara di Saudi Arabia, di Malaysia, di Eropa itu sudah terbentuk secara struktur, sehingga organisasi ini hidup ya, maksudnya yang karena anggotanya adalah para pelaku usaha, jadi ya di lingkungan keanggotaan kita juga sudah ada sudah ada kegiatan usaha ya, belum keluar pun kita sudah melakukan kegiatan usaha. Contohnya misalnya di daerah Jepara membutuhkan beras yang bagus, beras pandan wangi, nilainya kecil. Cianjur minta batik-batik yang bagus, misalnya ke daerah Jawa, daerah Solo dan lain sebagainya. Begitu juga dari luar negeri, ada yang kirim produk-produk seperti abon sapi dan yang lain yang dikirim ke Jepang. Jadi dengan adanya organisasi seperti IPMI ini paling tidak membantu teman-teman untuk bisa produk-produknya dipromosikan dan tentunya lebih produktif lagi gitu. Mbak, kegagalan 2019 nggak membuat kapok gitu Mbak? Sampai akhirnya 2024 yakin lagi buat maju gitu? Kalau menurut saya sih yang namanya kegagalan itu jangan terlalu diekspos gitu ya. Yang penting kita melihat ke depan. Saya meyakini bahwa semua itu adalah jalan Allah. Gagal itu pasti ada sesuatu hikmahnya. Yang penting kita terus berikhtiar. Niatnya adalah lillahi ta'ala. Niatnya adalah
Kenapa saya ingin maju? Tentunya untuk bisa memberikan kemaslahatan untuk orang banyak. Ini yang saya. Oke Mbak Ingrid dari 2009 gitu sampai 2004 berarti 15 tahun itu berada di, maksudnya terus meramaikan dunia politik atau apa sih pelajaran apa sih yang didapetin dari Mbak Ingrid gitu untuk selama terjun di politik sampai akhirnya mau mewakili atau menjadi aspirasi mewakili aspirasi rakyat? Karena itu tadi saya ingin menjadi semua pasti yang namanya hamba Allah ya, menjadi manusia yang bermanfaat orang banyak. Mungkin kalau bagi saya salah satu jalan dan uniknya adalah banyak hal yang bisa kita perjuangkan untuk mengakomodir umat, keinginan umat, mengakomodir aspirasi dari masyarakat luas seluruh Indonesia, bukan skup kecil tapi skup besar. Kalau kita hanya teriak-teriak di luar, tidak masuk ke dalam sebuah sistem, itu agak sulit memperjuangkan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Tapi kalau kita masuk ke ranah legislatif, itu kan memang kita ini sebagai anggota DPR kan yang membuat kebijakan, yang membuat aturan dan lain sebagainya. Ada political will di sini. Tapi kalau kita sebagai rakyat biasa agak susah gitu menembusnya, harus demo dulu, harus teriak-teriak di luar. Itu menurut saya sulit. Tapi kalau kita masuk ke ranah sebuah sistem seperti anggota DPR, itu lebih mudah kita memperjuangkan apa yang menjadi hak rakyat. Dan insya Allah kalau misalnya kita berhasil ya, ini menjadi catatan tersendiri di akhirat karena bisa mengakomodir kepentingan dan kemaslahatan umat. Itu aja sih tujuannya. Kalau pelajaran yang dapat Mbak 15 tahun terjun ke politik? Pelajarannya ya kita bisa lebih lebih banyak empati ya terhadap orang gitu ya. Maksudnya kita bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Allah memberikan banyak kenikmatan kepada saya, kepada kita semua. Kalau kita sering lihat turun ke bawah, kondisi real di masyarakat itu seperti apa. Jadi ya insya Allah selalu diingatkan gitu ya, kalau kita turun itu masih banyak kondisi yang memprihatinkan. Apalagi kemarin tuh di kota kelahiran saya di Cianjur yang bencana gempa terjadi, ujian dari Allah sebegitunya orang harus mengalami dan tidak dialami oleh kita. Dan kita yang tidak mengalami harus membantu. Nah, hal-hal seperti ini kan sesuatu yang menurut saya pengalaman yang tidak bisa dibeli gitu ya. Turun ke masyarakat, mendengar apa yang mereka harapkan, apalagi kalau kita bisa memberikan solusi, itu punya, bagi saya ya, nggak tahu yang lain, bagi saya itu mempunyai kepuasan tersendiri. Oke Mbak, untuk yang 2004 seberapa yakinkah setelah gagal di 2019? Ya insya Allah harus yakin, yang penting kita ikhtiar, doa pada Allah SWT dan semuanya Allah yang menentukan. Yakinnya seperti itu. Mbak, terakhir Mbak, ini kan belakangan lagi rame soal isu human trafficking ya, yang di negara-negara tetangga. Di negara tetangga, di Indonesia juga banyak. Kemarin saya transit di Turki, saya ketemu dengan salah satu konjennya di sana, dengan konjen di Turki di sana. Di sana ada di Selatan tuh ada sekitar 40 WNI, termasuk ada yang dari Cianjur, ada yang dari Depok, ada yang dari Bekasi, perempuan-perempuan muda yang tersandera di Turki karena diiming-imingi oleh orang Iran yang berjanji untuk memberi pekerjaan kepada warga negara Indonesia yang perempuan. Tapi ternyata di sana mereka menjadi korban pelecehan. Nah, ada satu orang yang pintar, perempuan, salah satu korban yang menulis di tisu dan tisunya itu dia lempar ke jendela, sehingga pihak keamanannya membaca itu. Nah, terus langsung digerebek gitu kan. Nah, akhirnya diamankan oleh pihak KJRI Turki. Nah, hal seperti ini pasti menurut saya di daerah-daerah lain juga banyak gitu. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Salah satunya adalah pemberdayaan kaum perempuan di tingkat grassroots. Inilah yang selama ini insya Allah saya lakukan bersama teman-teman melalui Ikatan Pengusaha Muslim Indonesia, membangun mindset teman-teman di daerah ya, di pedesaan.
saya menghimbau kepada teman-teman IPMI untuk bisa menyusun struktur keanggotaan itu sampai ke tingkat pedesaan, karena justru yang di desa itu yang harus kita bangun mindsetnya, kita harus berikan edukasi supaya mereka itu tidak gampang untuk diiming-imingi pekerjaan yang bodong seperti itu, tapi mereka bisa diajarin sama kita tuh berdikari. Salah satunya pelatihan-pelatihan. Mereka pasti punya skill sekecil apapun, masak, menjahit, dan lain-lain sebagainya. Itu kita berikan pelatihan-pelatihan sehingga skill yang mereka punya itu mempunyai nilai ekonomi. Mereka bisa mandiri, bisa berdikari, dan mereka tidak gampang untuk diiming-imingi orang dari luar, ya, sehingga timbul hal-hal yang tidak diinginkan seperti human trafficking seperti itu. Tapi kan Mbak Ingrid sejak 2019 sampai sekarang maksudnya berjuang mengenai perempuan gitu kan. Ada nggak sih kayak TKI keluarga atau dari TKI atau tenaga kerja Indonesia gitu yang cerita sama Mbak Ingrid mengenai apa yang dia rasakan selama bekerja di luar negeri gitu? Banyak ya, ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya lebih banyak lagi gitu. Dan malah ada juga yang jadi anggota IPMI juga ada, terus kaum disabilitas juga banyak gitu. Jadi kita di organisasi saya semua elemen dirangkul, yang disabilitas, yang yang pernah mendapatkan kekerasan dari suami, kita support lah. Yang tadi saya sampaikan, supporting woman gitu, itu penting banget gitu. Karena yang mengerti permasalahan sesama perempuan kan biasanya perempuan itu sendiri. Oleh karena itu kenapa saya tergerak untuk maju kembali di DPR, ya karena permasalahan perempuan itu biasanya yang sangat memahami permasalahan perempuan ya perempuan itu sendiri. Kalau untuk maksudnya kayak tenaga kerja Indonesia yang kerja di luar gitu, sempet nggak sih kayak ngadu ke Mbak Ingrid lewat sosmed gitu, meminta bantuan gitu, pertolongan? Belum sih. Belum ada. Tapi beberapa tahun yang lalu waktu saya masih di DPR banyak yang ketemu ya di Kabupaten Sukabumi, di daerah pemilihan saya. Jadi kuncinya apa sih Mbak, maksudnya agar ini tuh bisa diminimalisir? Selain tadi harus diperkuat sampai ke desa gitu. Oh iya, pasti. Selain itu apa lagi? Selain itu apa lagi? Kalau menurut saya kemandirian seorang perempuan ya ketika dia lebih berdaya, hal-hal seperti human trafficking itu bisa diantisipasi. Karena mereka bisa berkarya, mereka bisa mencari uang sendiri, tidak tergantung dengan orang. Saya poinnya. Oke, siap. Terima kasih Mbak Ingrid.